dan sebaik-baik penakluknya adalah dia, dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Pujian Rasul bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya. Kalau Anda berada di situ pas Rasul masih hidup, Anda mau nggak jadi orangnya? Oh, jangankan antum, semua sahabat tuh pengen semua jadi orangnya. Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud dan orangnya nggak tanggung-tanggung. Siapa yang pertama? Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Kenal Abu Ayyub Al-Ansori? Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Tahu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansori? Dia sahabat besar Rasulullah yang diiriin oleh para sahabat. Lah kenapa? Rasul ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah nginep di rumah beliau 7 bulan sampai Masjid Nabawi jadi. Jadi antum bisa bayangin ya, Rasul nginep di rumah dia. Orang bilang semuanya, gila. Kalau zaman sekarang ngomongnya gini, gila, ini orang paling mulia nginep di rumah dia, maka seisi rumah itu menjadi mulia semua. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau pembawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah ketika perang Badar. Maka ketika kemudian waktu itu dia menemukan Rasulullah sudah wafat, usianya sudah 80 tahun, Rasul sudah wafat. Dia menemui seseorang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, khalifah setelah Abu Bakar. Maka ketika dia menemui Yazid, dia dapat berita Yazid mau pergi untuk ke Konstantinopel, mau menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid, Yazid bapak ikut. Yazid bilang, jangan pak. Lah kenapa? Bapak kan sudah tua. Anda kenal dengan orang 80 tahun? Kenal dengan orang 80 tahun? Kira-kira kalau ada kakek-kakek sekarang 80 tahun, kira-kira kondisinya seperti apa? Hidup segan mati tak mau kan gitu kan ya. Nah ini 80 tahun pengen ikut jihad. Jangan kek, jangan nanti merepotkan, sudah di rumah saja. Enggak saya mau jihad. Jangan kek bapak di rumah saja. Enggak saya mau jihad. Loh kenapa kamu maksa betul? Dia bilang saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati dan saya pengen tepati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji apa wahai kakek? Enggak perlu saya kasih tahu kamu. Pokoknya saya bawa saja. Dibawalah Abu Ayyub dalam ekspedisi yang pertama itu. Kemudian di tengah jalan Abu Ayyub yang sudah renta itu kemudian sakit-sakitan sekarat. Sebelum meninggal beliau berpesan, tolong mayat saya nanti jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho kalau mayat saya kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan. Supaya kenapa? Karena supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup, ya Rasulullah aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel supaya janji dia pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Kalah pasukan tadi, kalahkan apa? Karena nggak ada persiapan. Berikutnya Maslama bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, nggak bisa menaklukkan. Kenapa nggak bisa? Mereka nggak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semuanya. Harun al-Rasyid bawa kemudian pasukan banyak, nggak bisa menaklukkan. Bayazid pertama, Murad kedua bawa pasukan, nggak bisa menaklukkan. Padahal dua orang ini sangat pintar perang, tapi nggak mampu menaklukkan.